Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Gusti Ayu Putu Erawati. Hari ini kita akan membahas penggunaan media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Narasumber kali ini dari siswa SMK. Selamat datang kepada narasumber kita, yaitu Gusti Ayu Putu Santini. Selamat pagi Kak, apa kabar? Pagi, saya baik-baik saja. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya sangat senang bisa berbagi pengalaman saya dengan pendengar kami tentang penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran. Mungkin terlebih dahulu bisa memperkenalkan dirinya Kakak. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Santini. Sekarang saya menjadi siswa SMK dan saya bersekolah di SMK Wardi Silakumara. Sebelumnya, dalam proses pembelajaran, apakah kakak pernah belajar menggunakan media PowerPoint? Pernah. Pertama-tama, bolehkah kakak memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana PowerPoint dapat digunakan dalam proses pembelajaran? Tentu saja, PowerPoint adalah alat yang sangat berguna untuk menyampaikan informasi secara visual dengan penggunaan slide, gambar, dan animasi. Guru dapat memperjelas konsep-konsep yang kompleks dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik bagi para pelajar. Kita semua tahu bahwa PowerPoint adalah salah satu alat presentasi yang paling umum digunakan di dalam dunia pendidikan saat ini. Bagaimana menurutmu, apa keunggulan utama dari penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran? Ya, PowerPoint memungkinkan kita untuk menyajikan informasi secara visual yang dapat membantu siswa memahami dan mengingat materi dengan lebih baik. Seperti yang saya bilang, dengan fitur-fitur seperti gambar, grafik, dan animasi, PowerPoint dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Selain itu, PowerPoint juga memungkinkan pengajar untuk menyusun materi secara terstruktur dan mudah dipahami. Sangat menarik. Dengan begitu, banyak potensi bagaimana pengajar seharusnya mempersiapkan dan menyajikan materi PowerPoint mereka agar lebih efektif. Salah satu hal yang penting adalah merencanakan presentasi dengan baik sebelumnya. Ini mencangkup memilih konten yang relevan, merancang slide-slide yang bersih dan mudah dipahami, dan memperkirakan waktu yang tepat untuk setiap presentasi. Selain itu, pengajar juga harus memperhatikan desain visual dan tata letak slide, serta memilih teks yang jelas dan mudah dibaca. Apakah ada tips khusus yang bisa kakak bagikan kepada para pengajar tentang cara menyajikan materi PowerPoint dengan cara yang menarik dan memikat perhatian? Tentu ada. Salah satu hal yang penting adalah mempertahankan keterlibatan siswa sepanjang presentasi. Ini bisa dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan, meminta siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, atau menggunakan elemen interaktif seperti kuis atau aktivitas langsung. Selain itu, memilih gambar atau video yang relevan dan menarik juga dapat membantu mempertahankan minat siswa. Bagaimana menurut kakak penggunaan media PowerPoint dapat membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda? PowerPoint dapat sangat berguna bagi siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Misalnya, siswa visual mungkin lebih merespon gambar dan grafik yang disajikan dalam presentasi. Sementara siswa auditori mungkin lebih suka mendengarkan penjelasan lisan dari pengajar. Dengan menyediakan berbagai elemen visual, audio, dan teks PowerPoint dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Saya sebenarnya setuju, tapi bagaimana kita dapat memastikan bahwa presentasi PowerPoint kita efektif? Apakah ada strategi khusus yang harus kita ikuti? Tentu kakak, pertama-tama penting untuk merencanakan presentasi dengan baik sebelumnya. Ini mencangkup merancang slide-slide yang bersih dan mudah dipahami.
memilih konten yang relevan, dan mengatur waktu dengan baik. Selain itu, kita juga harus memperhatikan desain visual, pemilihan font, dan tata letak slide untuk memastikan presentasi terlihat lebih profesional. Sangat bermanfaat. Sekarang bagaimana kita bisa menjaga minat siswa tetap tinggi selama presentasi? Apakah ada teknik khusus yang dapat kita gunakan? Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa memasukkan elemen interaktif seperti kuis atau aktivitas langsung ke dalam presentasi. Kedua, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada siswa dan meminta mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi. Yang terakhir, kita bisa menggunakan gambar atau video yang menarik untuk mempertahankan minat siswa. Terdengar sangat menarik. Saya yakin banyak pendengar yang di luar sana yang ingin tahu bagaimana PowerPoint dapat membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini, Kakak? PowerPoint dapat sangat berguna bagi siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Misalnya, siswa visual mungkin lebih merespon gambar dan grafik yang disajikan dalam presentasi. Sementara siswa auditori mungkin lebih suka mendengarkan penjelasan lisan dari pengajar. Dengan menyediakan berbagai elemen visual, audio, teks, PowerPoint dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Terima kasih atas pendapatnya, Kakak. Sekarang mari kita berbicara tentang desain presentasi. Menurut Kakak, mengapa desain presentasi yang menarik begitu penting dalam presentasi? Desain yang menarik dapat menarik perhatian audiens dan membuat pesan Anda lebih mudah dipahami. Ini juga dapat memberikan kesan profesional yang kuat kepada audiens. Memilih konten yang relevan. Bagus. Sekarang dalam menentukan konten presentasi, apa pandangan Kakak tentang relevansi dan kepadatan informasi? Konten presentasi harus relevan dengan pesan yang Anda ingin sampaikan. Hindari kepadatan informasi yang berlebihan dan fokuslah pada poin-poin utama yang ingin Anda komunikasikan. Memanfaatkan fitur animasi. PowerPoint memiliki banyak fitur animasi yang tersedia. Bagaimana kita bisa menggunakan fitur ini dengan cerdas? Animasi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara bertahap atau menyoroti poin penting. Namun, pastikan untuk tidak menggunakan animasi yang terlalu mencolok atau mengganggu integrasi media eksternal. PowerPoint juga memungkinkan integrasi media eksternal seperti gambar atau video. Apa manfaat dari menggunakan media eksternal dalam presentasi? Media eksternal dalam memperkuat pesan Anda dan membuat presentasi lebih menarik. Tetapi, pastikan untuk memilih media yang relevan dengan konten presentasi. Anda tidak mengalihkan perhatian audiens dari pesan utama, tip berbagai di depan publik. Saya setuju sepenuhnya. Dan terakhir, apakah ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami? Hanya ingin mengingatkan pendengar bahwa PowerPoint adalah alat yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya pengajaran masing-masing guru. Jangan ragu untuk bereksperimen dan menemukan cara terbaik untuk memanfaatkan PowerPoint dalam pengalaman pembelajaran Anda. Terima kasih banyak atas waktunya, Kak Santi. Pembicaraan kita tentang penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran benar-benar informatif. Sama-sama. Saya senang bisa berbagi pengetahuan saya. Terima kasih juga kepada para pendengar atas partisipasinya dalam mendengarkan podcast ini. Dan kepada para pendengar, terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.